Hello guys, welcome back to my channel. Tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023 bersama saya Penisha Simanjuntak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal P3K perawat part yang ketiga. Jangan lupa simak dan tonton videonya sampai akhir. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita belajar sedikit materi terlebih dahulu, yaitu mengenai imunisasi. Soal-soal imunisasi ini cukup sering muncul ya teman-teman, terutama di soal P3K, karena ini merupakan hal yang memang wajib diketahui oleh seorang perawat atau petugas kesehatan juga bisa muncul juga ini di soal-soal nakes lainnya. Imunisasi itu merupakan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Nah, imunisasi biasanya lebih fokus diberikan kepada anak-anak karena sistem kekebalan tubuh mereka masih belum sebaik orang dewasa, sehingga rentan terhadap serangan penyakit berbahaya. Jadi, teman-teman, tujuan dari pemberian imunisasi adalah untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi tertentu dan juga untuk mengurangi angka penderita suatu penyakit yang sangat membahayakan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan cacat atau kematian pada penderitanya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa imunisasi itu hal yang sangat penting dilakukan saat mulai dari lahir sampai pada kita pun dewasa. Tetap ada imunisasinya ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Nyonya W usia 27 tahun baru saja melahirkan anaknya 2 bulan yang lalu. Nyonya W tidak mengetahui imunisasi apa saja yang wajib didapat oleh bayinya. Imunisasi apa yang harusnya didapatkan oleh bayi Nyonya W tersebut? A. DPT dan polio. B. Campak dan hepatitis B. C. Polio dan campak. D. DPT dan BCG. E. DPT dan campak. Teman-teman pasti sudah tahu jawabannya ya. Baik, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yaitu DPT dan polio. Mari kita bahas secara bersama-sama. Di sini ada yang namanya pemberian vaksin difteri dan juga polio. Polio itu biasanya diberikan sebelum bayi berusia 6 bulan atau saat lahir kemudian 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Jadi tentu ada pada usia 2 bulan. Dan kenapa juga ikut DPT? Karena DPT diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Jangan lupa ya teman-teman diingat selalu. BCG kenapa tidak ikut? Karena pemberian BCG ini diberikan pada usia 3 bulan. Teman-teman harus ingat. Kemudian untuk campak, campak diberikan pada usia 9 bulan dan 24 bulan. Jadi tidak ikut ya teman-teman. Untuk itu jawaban yang paling tepat adalah DPT dan polio. Untuk hepatitis B itu saat bayi baru lahir. Tentunya kita semua mengetahui vaksin hepatitis B diberikan saat bayi baru lahir. Jadi teman-teman ingat selalu bahwa pada usia 2 bulan ada imunisasi yang diberikan yaitu DPT dan polio. Nah teman-teman jangan sampai lupa ya mengenai pemberian imunisasi pada usia berapa saja. Seperti hepatitis B bayi baru lahir, BCG usia 3 bulan, DPT pada usia 2, 3, 4, dan 18 bulan, ada 4 kali pemberian, polio sebelum bayi berusia 6 bulan, yaitu usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan, serta campak ada 2 kali pemberian pada usia 9 dan 24 bulan. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke latihan soal yang kedua. Imunisasi diberikan kepada anak-anak maupun bayi karena sistem kekebalan tubuh mereka masih belum sebaik orang dewasa, sehingga rentan terhadap serangan penyakit. Imunisasi sendiri memiliki arti, opsi A, pemberian vaksin antigen dari virus atau bakteri, opsi B, pemberian vitamin untuk kekebalan tubuh, C, pemberian serum untuk melepaskan virus atau bakteri, D. Pemberian obat dengan cara suntik atau minum, dan E. Pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi E. Pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit. Tadi di awal kita sudah membahas ya teman-teman, apa sih
pengertian dari imunisasi dan tujuannya juga. Jadi teman-teman harus selalu ingat bahwa pemberian imunisasi ini memiliki arti kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan cara, ingat ya, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit. Teman-teman bisa saja terkecoh dengan jawaban A ataupun C, karena di sini diberikan pemberian vaksin antigen dari virus atau bakteri. Nah, kita kan identik dengan pemberian vaksin seperti itu, pemberian serum untuk melepaskan virus atau bakteri. Kita juga bisa terkecoh dengan kata-kata pelemahan virus atau bakteri ini. Namun ingat selalu di sini yang ditanya adalah arti dari imunisasi, bahwa imunisasi itu merupakan pemberian kekebalan tubuh dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Jadi untuk opsi A dan C itu kan prosesnya teman-teman seperti itu. Kalau opsi D itu cara pemberiannya, seperti itu ya teman-teman. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Teknik atau cara pemberian imunisasi adalah opsi A dicampur dengan makanan, opsi B disuntik atau diminum, C oles, opsi D supositorial, dan opsi E campur dengan susu. Semua pasti sudah tahu jawabannya ya. Opsi yang paling tepat adalah opsi B, disuntik atau diminum. Kita bahas bersama-sama. Kenapa bukan opsi A? Tidak ada ya teman-teman pemberian imunisasi yang dicampur dengan makanan. Apalagi opsi C, dioles. Dan juga opsi E, campur dengan susu. Itu tidak mungkin ya teman-teman. Yang supositorial, kalau supositorial kan pemberian obat yang dimasukkan melalui anal atau anus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi B dengan cara disuntik ataupun diminum. Jadi teman-teman harus ingat bahwa teknik atau cara pemberian imunisasi dilakukan dengan melemahkan virus atau bakteri penyebab penyakit, lalu diberikan kepada seseorang dengan cara disuntik atau diminum. Disuntik contohnya seperti vaksin hepatitis B, dan kalau diminum seperti vaksin polio ya. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke latihan soal yang keempat. Imunisasi wajib diberikan kepada anak-anak. Hal ini pasti memiliki tujuan yang baik untuk A. Menangkal wabah penyakit, B. Melemahkan virus atau bakteri, C. Melawan penyakit di dalam tubuh, D. Merangsang imunitas di dalam tubuh, dan opsi E. Memberikan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit menular. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi E. Memberikan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit menular. Kembali lagi kepada materi yang telah saya bahas di awal tadi, bahwa imunisasi itu bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya penyakit menular. Kenapa bukan opsi A, menangkal wabah penyakit? Bukan itu ya tujuan utamanya ya teman-teman. Melemahkan virus atau bakteri bukan itu juga, tapi kalau melemahkan virus dan bakteri itu kan suatu prosesnya. Proses dari bagaimana kita mendapatkan vaksin itu. Dan untuk melawan penyakit di dalam tubuh kurang tepat, dan untuk opsi D, merangsang imunitas di dalam tubuh kurang tepat juga. Jadi opsi yang paling tepat memberikan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit menular. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus selalu ingat bahwa tujuan dari imunisasi untuk memberikan kekebalan tubuh sehingga tubuh mampu melindungi dan mencegah penyakit-penyakit menular yang sangat berbahaya terhadap manusia, terutama bagi balita. Sekarang kita masuk ke latihan soal nomor 5. Suatu imunisasi yang ditujukan untuk menghindari penyakit radang hati akut atau kerusakan pada hati dan juga kanker hati adalah imunisasi. Mari kita bahas bersama-sama. Pertama sekali ada yang namanya BCG. BCG adalah imunisasi untuk menghindari penyakit TBC atau tuberkulosis. Ingat ya teman-teman, BCG untuk penyakit TBC atau tuberkulosis. Polio itu untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus poliovirus. Jadi ini merupakan virus yang menyebabkan kelumpuhannya, kita pasti semua sudah tahu. Untuk opsi C, DPT untuk melindungi terhadap difteri, pertusis, dan tetanus. Makanya namanya DPT. Difteri, pertusis, dan tetanus. Untuk opsi E, campak memberikan kekebalan aktif terhadap yang namanya penyakit campak.
Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi D, hepatitis B, menghindari penyakit radang hati akut atau kerusakan pada hati dan juga kanker hati. Begitu ya teman-teman. Nah, saya ingatkan kembali bahwa hepatitis B untuk menghindari penyakit radang hati akut atau kerusakan pada hati dan juga kanker hati, serta menyebabkan penyakit hati lainnya. Lanjut ke latihan soal nomor 6. Pemberian vaksin campak dilakukan secara A. Intrakutan, B. Intramuskular, C. Subkutan, D. Jawaban A dan B, dan opsi E. Jawaban B dan C. Mari kita jawab bersama-sama. Opsi yang paling tepat adalah opsi C. Subkutan. Semuanya sudah tahu ya teman-teman, pemberian untuk imunisasi campak dilakukan secara subkutan atau pada lengan kiri maupun lengan kanannya. Jadi kalau intrakutan itu biasanya diberikan pada pemberian vaksin BCG. Kalau intramuskular pada imunisasi DPT yang biasanya kan disuntikan pada paha atau lengan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita juga harus tahu yang namanya cara-cara pemberian vaksin. Seperti tadi kan ada yang oral, ada juga yang disuntik. Tempat-tempatnya juga kita harus tahu. Lengan kiri atau kanan juga bisa. Dan biasanya untuk DPT tadi di paha atau lengan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk pemberian vaksin pada anak-anak, intrakutan pada pemberian BCG, subkutan diberikan untuk imunisasi campak pada lengan kanan atau kiri. Nah, kali ini saya akan berikan latihan soal tugas, silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Imunisasi wajib yang diberikan 2 kali pada anak adalah A. Hepatitis B, opsi B. Polio, C. DPT, D. Campak, dan E. BCG. Jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar, nanti saya akan balas pesannya, dan juga kita akan bahas bersama-sama lagi di pertemuan selanjutnya. Nah teman-teman, sekian pembahasan untuk materi video kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe untuk mendukung terus channel ini dan mendapatkan info terbaru seputar CPNS dan P3K tahun 2023. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa dan tetap semangat untuk lolos menjadi ASN tahun 2023. Terima kasih.